Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Jadi untuk laporan keuangan perusahaan manufaktur berbeda dengan laporan keuangan baik di perusahaan jasa ataupun di perusahaan dagang. Karena kita ketahui jenis perusahaan itu ada 3 ya. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, sekarang kita yang belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Nah, apa yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Di perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi. Jadi mulai dari bahan baku menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Itu prosesnya ya. Nah, dalam memproses dari bahan baku menjadi barang jadi, maka biasanya memerlukan biaya. Nah, biaya itu namanya biaya produksi. Nah, biaya produksi. Di sini, biaya produksi ini kita kelompokkan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Jadi ada biaya produksi, ada bahan baku, BTK, dan BOP. Ini kalau kita singkat ya. Nah, biaya bahan baku itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk dari memperoleh bahan baku sampai dengan bahan itu siap untuk diproses. Itu biaya bahan baku. Jadi yang dimasukkan ke produksi itu adalah sebesar berapa pemakaian bahan baku. Nah, nanti kita mempelajari bagaimana cara mencari pemakaian bahan bakunya. Jadi yang dimasukkan ke produksi adalah sebesar pemakaian biaya bahan baku atau pemakaian bahan bakunya. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja. Ya, ini adalah yang kita maksud ini adalah BTK tapi yang langsung, karena ada 2 macam biaya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi yang saya masukkan di sini di BTK adalah biaya tenaga kerja yang langsung. Nah, kemudian yang ketiga ada BOP atau biaya overhead pabrik. Di mana biaya overhead pabrik itu adalah semua biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, itu semuanya dimasukkan ke biaya overhead pabrik. Ya, itu semuanya itu adalah yang dimasukkan ke biaya produksi. Ya, jadi yang dimasukkan produksi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita kupas satu persatu, mulai dari bagaimana mencari pemakaian bahan baku, bagaimana mencari biaya tenaga kerja langsung, dan bagaimana kita mencari biaya overhead pabrik. Nah, setelah kita ketemu jumlah biaya bersih, baru nanti kita belajar bagaimana membuat laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Nah, ini adalah yang pertama, kita mencari berapa pemakaian biaya bahan baku. Nah, kita ketahui, jadi sebelum mencari pemakaian bahan baku, kita tahu bahwa jenis atau macam persediaan yang ada di perusahaan manufaktur itu ada 3 ya. Persediaan ada 3. Yaitu persediaan, itu ada 3. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ini jenis persediaannya. Atau macam-macam persediaan yang ada di perusahaan manufaktur itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, dari 3 jenis persediaan ini, 2 yang yaitu jenis persediaan bahan baku dan barang dalam proses, ini nanti kita masukkan dalam mencari harga pokok produksi. Harga pokok produksi, jadi bahan baku dan barang dalam proses dimasukkan dalam mencari berapa harga pokok produksi. Sedangkan yang barang jadi ini kita masukkan dalam mencari harga pokok penjualan. Jadi berbeda ya. Jadi dari 3 jenis persediaan ini, yang bahan baku dan barang dalam proses dimasukkan dalam mencari harga pokok
produksi, sedangkan yang barang jadi dimasukkan dalam mencari harga pokok penjualan. Nah, sekarang kita mencari berapa pemakaian bahan baku. Untuk mencari berapa pemakaian bahan baku, nah tadi kan ada persediaan bahan baku yang pertama ya. Jadi persediaan bahan baku itu memuat bahan saldo awal bahan baku, kemudian pembelian bahan baku, sampai dengan kita dapatkan saldo akhir bahan baku. Nah, untuk mencari berapa pemakaian bahan bakunya adalah caranya persediaan bahan baku. Nah, ini ditambah dengan pembelian bersih bahan baku. Ini persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih bahan baku. Nah, sama dengan bahan baku siap untuk diproses. Jadi, persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bersih bahan baku sama dengan bahan siap untuk diproses. Di mana pembelian bersih bahan baku itu dicari dari pembelian bahan baku yang kotor, grossnya. Jadi, pembelian bahan baku kotor ditambah ongkos angkut pembelian bahan baku, kemudian dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian bahan baku. Maka ketemu pembelian bersih. Setelah ketemu pembelian bersih, ditambah dengan persediaan awal sama dengan bahan siap untuk diproses atau bahan siap untuk diproduksi. Kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir sama dengan pemakaian bahan baku. Jadi yang awal itu nanti ditambahkan dengan pembelian bersih, sedangkan yang akhir itu nanti dikurangkan. Nah, ini dikurangkan seperti ini. Itu mencari pemakaian bahan baku. Kemudian, ini jelas ya. Kemudian yang kedua, kita mencari biaya produksi yang kedua, yaitu BTK. Nah, di sini yang kedua, untuk mencari biaya tenaga kerja langsung adalah jumlah jam kerja langsung dikalikan dengan tarif upah langsungnya itu berapa. Jadi jam kerja langsung biasanya kalau ini disingkatnya JKL dikalikan dengan tarif upah langsung. Ya, jadi itu sama dengan biaya tenaga kerja langsung. Nanti cara mencari jam kerja langsung bagaimana, tarif upahnya bagaimana, nanti itu kita pelajari di mata kuliah di pokok bahasan tersendiri ya. Kemudian yang ketiga, kita mencari BOP. Nah, kita mencari BOP. BOP tadi kan sudah saya jelaskan bahwa BOP adalah semua biaya pabrik selain bahan baku dan BTKL. Nah, ini salah, ini ralat ini adalah BTKL masuk di biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan ini adalah BTKTL ralat ya. Ini bukan BTKL tapi BTKTL. Apa itu BTKTL? Adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi apa yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja nggak langsung? Kalau yang BTKL itu adalah yang langsung menangani proses produksi. Itu dimasukkan di BTKL. Sedangkan yang BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung itu tidak langsung menangani proses produksi. Misalkan apa? Misalkan mandor. Itu termasuk di biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi itu kalau yang masuk di biaya tenaga kerja tidak langsung itu dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Sedangkan yang karyawan yang langsung menangani proses produksi itu dimasukkan di BTKL, jadi pekerjanya ya. Kemudian karena tadi adalah semua biaya pabrik selain bahan baku dan BTKL, maka di sini misalkan ditambah dengan biaya listrik pabrik, kemudian biaya air pabrik, biaya asuransi juga asuransi pabrik. Jadi semuanya yang berkaitan dengan pabrik. Nah, jadi kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah jumlahkan, maka itu adalah jumlah BOP. Setelah kita
oleh jumlah BOP. Kalau tadi adalah jumlah BTKL ya, sekarang adalah jumlah BOP. Nah, sekarang setelah kita ketemukan jumlah biaya bahan baku, jumlah pemakaian bahan baku, kemudian jumlah biaya tenaga kerja langsung, dan jumlah BOP, maka langkah selanjutnya setelah kita menemukan jumlahnya, langkah selanjutnya adalah kita mencari atau sebelum membuat laporan laba rugi, kita membuat satu laporan, yaitu laporan harga pokok produksi. Nah, tadi kan persediaan bahan baku dan BDP itu masuk di harga pokok produksi. Nah, ini kita buktikan ya. Nah, kita lihat di sini, karena tadi kan kita sudah mencari berapa pemakaian bahan bakunya. Nah, ini kita lihat. Ini hanya sebenarnya laporan harga pokok produksi itu adalah ringkasan yang sudah kita bahas tadi. Ya, ada 3 bahan baku, BTK, BOP, sebesar pemakaiannya. Maka ini kita gabungkan. Kita gabungkan dalam laporan harga pokok produksi. Jadi ini contoh. Yang pertama kan tadi mencari pemakaian bahan baku ya, ini yang pertama. Yang pertama, pemakaian bahan bakunya. Kemudian yang kedua, kita mencari BTKL-nya. Nah, ini kedua, BTKL. Nah, yang ketiga adalah kita mencari BOP. Nah, ini BOP. Ini 1, 2, 3. Ini adalah biaya produksi, dan ada 3 biaya produksi. Kemudian, setelah kita menemukan berapa jumlah biaya produksi, maka kita tambah dengan, ini kurang ya, ini seharusnya ditambah dulu dengan persediaan BDP awal, baru deh. Jadi ini saya tambahkan, ini saya ralat. Jadi setelah kita menemukan jumlah biaya produksi, maka ini yang di sini jumlah biaya produksi ini ditambah dulu dengan persediaan barang dalam proses tanggal 1 Januari. Nah, jadi ditambah dengan jumlah persediaan barang dalam proses tanggal 1 Januari, kemudian baru dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir Desember. Baru ketemu harga pokok produksi. Nah, ini saya ulangi lagi, ini ada ralat bahwa setelah kita menemukan jumlah biaya produksi, tadi ada pemakaian bahan baku, kemudian BTKL, kemudian BOP. Langkah selanjutnya adalah jumlah biaya produksi ini kita tambah dengan persediaan barang dalam proses awal, kemudian setelah itu kita kurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Sehingga kita menemukan berapa jumlah harga pokok produksi. Jadi ini laporan harga pokok produksi sudah saya ralat ya. Kemudian setelah kita menemukan berapa harga pokok produksinya, langkah selanjutnya adalah kita mencari, ini saya tuntun langkah per langkah ya, langkah-langkahnya dulu. Nah, selanjutnya kita mencari berapa harga pokok penjualannya. Nah, bisa Anda lihat di sini harga pokok penjualan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur kan berbeda ya. Kalau perusahaan dagang, cara mencari harga pokok penjualan di perusahaan dagang adalah persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir. Nah, jadi kalau perusahaan dagang itu hanya mengenal satu persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Sehingga pada saat mencari harga pokok penjualan adalah persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan. Itu di perusahaan dagang. Kemudian kalau mencari berapa pembelian bersihnya, sama ya, caranya sama, cuma nanti diganti dengan barang dagangan. Jadi untuk mencari pembelian bersih adalah pembelian kotor ditambah dengan beban angkut pembelian barang dagangan dikurangi dengan retur
dan potongan pembelian barang dagangan. Itu di perusahaan, mencari HPP di perusahaan dagang. Nah, kalau mencari HPP di perusahaan manufaktur ini berbeda. Kalau tadi kita lihat jenis persediaannya, kalau persediaan bahan baku dan barang dalam proses ini masuk di harga pokok produksi. Sedangkan yang barang jadi itu dimasukkan dalam mencari harga pokok penjualan. Nah, ini kita bisa yang barang jadi ya. Nah, sekarang untuk mencari harga pokok penjualan di perusahaan manufaktur adalah persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi ini yang sudah kita cari tadi. Jadi saling berkaitan dengan penyelesaian yang tadi. Ditambah dengan harga pokok produksi, kemudian sama dengan barang siap untuk dijual, dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, sama dengan harga pokok penjualan. Nah, ini. Jadi kalau di perusahaan manufaktur untuk mencari harga pokok penjualan adalah persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir sama dengan harga pokok penjualan. Jadi kalau dipisah ya, kalau seandainya digabung berarti dalam mencari harga pokok produksi tadi laporannya Anda masukkan di sini di harga pokok produksi. Jadi lebih panjang itu kalau digabung. Jadi untuk misalkan nanti ada pertanyaan bagaimana cara mencari HPP, Anda buat 2 langkah atau 1 langkah itu sama saja ya. Jadi hanya beda langkahnya tapi hasilnya sama. Gitu. Jadi lebih panjang langkahnya bila dibandingkan dengan mencari HPP di perusahaan dagang. Kemudian setelah kita memperoleh HPP, nah ini saya tunjukkan laporan laba ruginya untuk perusahaan manufaktur ya. Di sini caranya hampir sama dengan perusahaan dagang, cuma nanti mungkin agak berbeda ya. Yang berbeda adalah pada saat mencari HPP. Jadi perbedaan utama laporan laba rugi antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur adalah letaknya di dalam mencari harga pokok penjualan. Nah, kalau tadi sudah kita bahas cara mencari harga pokok penjualan baik perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, setelah ketemu harga pokok penjualan maka bisa langsung kita masukkan jumlah HPP-nya di sini. Tapi kalau misalkan Anda pengen membuat satu laporan misalkan karena perusahaan manufaktur itu sebelum membuat laporan laba rugi kan ada laporan harga pokok produksi, mencari harga pokok produksi, kemudian mencari HPP. Nah, yang terakhir adalah membuat laporan laba rugi. Bisa Anda buat untuk membuat laporan laba rugi menjadi 3 langkah, itu bisa. Atau 1 langkah bisa. Kalau 1 langkah berarti 3 langkah tadi Anda masukkan di sini, di laporan di harga pokok penjualan, digabung semua, jadi nanti di harga pokok penjualan. Kalau dari 3 langkah tadi Anda gabung di sini, itu nanti laporan laba ruginya panjang ya, panjang. Jadi kenapa ini tidak saya gabung? Karena kalau saya gabung semuanya ini nanti tidak nampak di layar. Makanya saya pisah-pisah. Jadi saya hanya menunjukkan langkah-langkahnya. Jadi untuk mengerjakan misalkan nanti Anda pengen membuat laporan laba ruginya, pengen ada 2 macam cara, bisa menggunakan 3 langkah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, atau cara yang kedua adalah Anda buat satu laporan laba rugi yang dalamnya itu sudah ada cara mencari HPP, cara mencari harga pokok produksi, dan cara mencari harga pokok penjualan digabung menjadi satu di laporan laba rugi itu bisa ya. Apakah nanti terserah apakah 3 langkah sesuai dengan yang sudah saya jelaskan ataukah 1 langkah. Ya, itu sama saja, hasilnya sama. Jadi untuk mencari laporan laba rugi adalah penjualan itu yang gross sales ya, itu penjualan kotor dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan, maka ketemu penjualan bersih. Kemudian penjualan bersih dikurangi dengan PP
Nah, ketemu laba rugi penjualan. Laba rugi penjualan dikurangi dengan biaya operasional. Ini biaya operasional atau biaya usaha. Di mana biaya operasional itu ada dua macam, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Sehingga setelah dikurangkan, maka ketemu laba rugi operasi. Nah, kalau pengen lanjut lagi, laba rugi operasi dikurangi atau ditambah dengan pendapatan atau beban di luar usaha, sama dengan laba rugi sebelum pajak. Nah, jadi kalau misalkan ada pendapatan bunga, beban bunga masuk di sini. Jadi laba rugi operasi, kalau ini dilanjutkan ya, laba rugi operasi ditambah atau dikurangi dengan pendapatan atau beban di luar usaha, sama dengan laba bersih sebelum pajak, earning before tax. Jadi laba bersih sebelum pajak. Kemudian dikurangi dengan pajak, sama dengan laba bersih setelah pajak, earning after tax. Untuk yang laporan laba rugi antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur, bedanya hanya di harga pokok penjualan. Nah, nanti bisa Anda latihan ya, membuat bagaimana laporan misalkan laporan laba rugi perusahaan dagang seperti ini, laporan laba rugi perusahaan manufaktur seperti ini. Jadi nanti bisa berbeda membedakan antara dua laporan laba rugi antara jenis perusahaan dagang maupun jenis perusahaan manufaktur. Kemudian untuk posisi keuangannya atau neracanya itu sebenarnya sama, caranya sama. Ada aset, kemudian hutang, modal, ya sama. Cuman berbeda, bedanya di sini kalau neraca itu kan jadi neraca, kalau perusahaan kan ada di sini, ada aset, kemudian hutang, modal. Sama sebenarnya, itu neraca. Bedanya ada di komponen persediaan. Di sini. Di poin aset lancar, di poin persediaan. Itu bedanya antara posisi keuangan perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, persediaannya hanya satu, yaitu persediaan barang dagangan. Itu di perusahaan dagang. Tapi kalau perusahaan manufaktur di sini persediaannya, jadi kalau dagang itu hanya persediaan barang dagangan. Itu kalau perusahaan dagang. Tapi kalau manufaktur tadi ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Ini kalau manufaktur ya. Ya, jadi berbeda. Ini kalau perusahaan dagang hanya satu persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Kalau perusahaan manufaktur adalah ada tiga, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ini ada di komponen persediaan ini. Jadi itu yang kalau yang misalkan aset, kas, piutang, kemudian perlengkapan, aktivitas tanah dan sebagainya, itu sama antara persediaan dagang dan manufaktur. Bedanya hanya di komponen persediaan. Oke? Semoga penjelasan saya tentang laporan keuangan di perusahaan manufaktur semoga bermanfaat. Anda memahaminya. Semoga tidak ada yang bertanya-tanya ya. Jadi karena penjelasannya sangat jelas. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.